Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Hari ini tanggal 10 September 2022 saya merayakan 8 tahun kaul kekal saya. Saya mengucapkan kaul kekal pada tanggal 10 September 2014 di Cebu, Filipina. Nah, mungkin ada orang yang bertanya, apa sih motivasi saya untuk masuk biara OAD? Sebenarnya saudara-saudaraku, kalau ditanya motivasi, motivasi pribadi untuk pencapaian pribadi, terus terang saya tidak punya. Saya dipanggil oleh Tuhan. Yang namanya panggilan, satu-satunya motivasi saya seharusnya yang ditanyakan adalah apa sih yang membuat saya memenuhi panggilan Tuhan. Ya, motivasi satu-satunya adalah segalanya untuk Tuhan. Itu saja. Saya melakukan segalanya untuk Tuhan. Satu-satunya motivasi yang saya punya untuk masuk menjadi anggota biara OAD. Di dalam perjalanan panggilan saudara-saudaraku, memang tidak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali tantangan. Tantangan itu bukan sebagai halangan. Jadi seseorang yang berani menghadapi tantangan, dia berani untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Maksudnya begini, kita itu seperti pisau ya, pisau yang diasah. Jika pisau itu tidak pernah diasah, maka pisau itu lama-lama menjadi tumpul dan tidak berguna, tidak bisa untuk ngiris wortel, ngiris tomat, ngiris sayuran, tidak bisa. Nah, kita itu seperti pisau yang diasah. Kita diasah melalui tantangan-tantangan hidup yang kita alami. Dalam konteks ini, saya sebagai seorang biarawan, banyak tantangan-tantangan dalam biara, dan saya harus berani menghadapi tantangan itu untuk mengasah diri saya menjadi pribadi-pribadi yang lebih sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kita dibentuk oleh Tuhan melalui tantangan-tantangan yang ada ini. Kalau saya misalnya takut untuk menghadapi tantangan, balik kanan atau lari dari tantangan-tantangan, saya mau jadi apa? Saya menjadi pribadi yang manja, menjadi pribadi yang tumpul. Jadi kita harus berani untuk menghadapi tantangan, untuk mengasah diri kita. Nah, ini untuk berlaku untuk kita semua saudara-saudaraku. Jadi jangan khawatir jika ada tantangan. Jangan mundur jika ada tantangan. Tapi bekerja di sana. Hadapi dengan semaksimal mungkin. Dan dekatkan diri Anda dengan Tuhan. Tuhan pasti akan menolong untuk menghadapi tantangan. Nah, dengan demikian, pertama, iman kita terbentuk, kita menjadi pribadi yang lebih dewasa, pribadi yang lebih matang, dan kita juga bertumbuh dalam kasih. Di sini ada kasih. Kenapa? Ketika menghadapi tantangan hidup, apapun itu bentuknya, jika kita menghadapi di dalam nama Tuhan, kita akan menghadapinya dengan kesabaran dan kerendahan hati. Itulah kasih, saudara-saudara. Dan kita harus bertumbuh di sini. Sebagai anggota biarawan, khususnya bagi kami semua yang ada di sini, ini menjadi suatu syarat mutlak kerendahan hati. Maka OAD punya 4 kaul: ketaatan, kemurnian, kemiskinan, dan kerendahan hati. Ini kunci, saudara-saudaraku. Tuhan sendiri mau rendah hati, kita harus berjuang untuk rendah hati supaya kita bisa dan kita mau dan bisa dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas sesuai apa yang dikehendaki Tuhan, terutama sebagai kaum biarawan dan utamanya sebagai imam. Untuk cita-cita saya, ada beberapa yang tanya, Romo, setelah ini apa yang Romo inginkan, apa yang Romo harapkan, apa cita-cita Romo setelah ini? Saya tidak punya cita-cita, saudara-saudaraku, saya tidak punya cita-cita. Nah, kalau ditanya kenapa tidak punya cita-cita, saya juga bingung. Cita-cita saya apa? Saya tidak ada cita-cita. Saya tidak ada keinginan-keinginan untuk pencapaian bagi diri saya sendiri, tidak ada.
Karena satu-satunya hal yang saya perjuangkan di dalam biara adalah benar-benar untuk merendahkan diri, taat kepada Tuhan, mau untuk dibentuk oleh Tuhan. Jadi istilahnya dalam bahasa Jawa itu monggo kerso Gusti, saya terima apa adanya Tuhan. Ini susah saudara-saudaraku, saya sendiri masih berjuang, dan saya mengundang saudara-saudara juga untuk mau punya sikap atau punya sikap rohani yang sama. Monggo Tuhan, apapun yang Tuhan berikan pada saya terima dengan baik, dengan sukacita, dengan rendah hati, baik sukacita maupun penderitaan. Nah, biasanya ketika menghadapi penderitaan itu berontak. Saya tidak mungkiri bahwa saya juga berkali-kali berontak ya, dalam biara ini, menghadapi tekanan, menghadapi kesulitan dalam hidup membiara atau dalam misi atau tugas-tugas imamat saya. Seringkali memberontak, saya akui. Tetapi disinilah tantangannya, dan disinilah saya harus bekerja. Bagaimana saya bisa mengolah semuanya itu sehingga menjadi kekayaan rohani bagi saya. Dan saya terus perjuangkan itu. Monggo kerso Tuhan. Jadi tidak ada lagi cita-cita Tuhan saya mau ini, saya mau itu, saya mau itu. Akhirnya yang muncul bukan Tuhan tapi diri saya. Nah, ini bahaya. Dan saya tidak ingin masuk di dalam jebakan seperti ini. Jadi saya mohon doanya kepada Bapak Ibu Saudaraku, supaya dalam perjalanan rohani ini saya kuat, setia sampai akhir, setia dalam perjuangan ya, bukan setia dalam gelar atau dalam jabatan atau dalam ini jubah ini sebagai seorang biarawan, tetapi setia dalam perjuangan dalam hidup membiara ini. Karena jika kita menyerah untuk berjuang, semuanya sia-sia. Berjuang dalam kebenaran, berjuang dalam kasih, berjuang di dalam Tuhan seperti Rasul Paulus, berjuang sampai kita mendapatkan mahkota rohani itu, mahkota surgawi. Jadi terima kasih saudara-saudaraku atas segala supportnya, segala dukungan, doa atau apapun yang telah diberikan hingga saat ini. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada ordo saya, provinsial, dan juga master-master saya sebelumnya yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup membiara saya hingga saat ini. Tuhan pasti memberkati kalian semua, dan kita harus satu dalam doa supaya kita senantiasa dikuatkan sampai akhir, setia dalam panggilan hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati.